Dipta Wiryawan dan teman-teman yang ada di sini. Stay terus bersama kami di www.newsradio.com Indonesia. Dari Eksis mencari kanal musik alasan dan informasi di radioq.com Indonesia. Radio Diva Media Member Group di newsradio.com and di radioq.com TMTV News and kanal portal berita di radioq.com and di newsradio.com Indonesia. Bang Bajak Laut, gimana? Malam Bang Bajak Laut. Babangku. Tetapi bagi diriku suatu ketenangan.
www.thenewsradio.com Indonesia. Dari eksis mencari alasan. Orang di mana-mana cari alamat nih, cari alasan ya guys. Masih bareng gua Dipta Wiryawan sampai jam 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Tadi ada Bang Bajak Laut dari Probolinggo. Dan hari ini juga masih ada kawan saya dari Kalimantan Selatan, Ibu Lela. Selamat malam Bu Lela. Masih monitor? Sepertinya Ibu Lela sedang tidur. Jadi kita sempat mau ngobrol-ngobrol di podcast live-nya Bigo Live. Dan juga masih ada juga Bang Versa dari Surabaya. Tadi Bang Bajak Laut ini, Bang, aku turun dulu. Ada telepon. Halo. Bunyinya pasti begitu. Halo, dengan siapa itu? Iya. Dan yang pasti ada Ibu Eten. Ini adalah admin kita juga dari Tangsel. Hanya lewat sulur. Nah, ketemu juga akhirnya. Gue pikir kagak ada dia. Iya. Malam Bu, gimana kabarnya? Subhanallah. Kawan satu ini dia ngupil lagi. Orang kalau nikmat hidup tuh kan cuma satu, ngupil enak banget gitu ya. Oke. Dan halo Bu Lela, Abu Lela, apa masih ada kah? Aduh, sepertinya Ibu Lela nggak ada suaranya Bang. Hah? Siapa? Oh iya, memang nggak ada suaranya. Aku pakai inian. Loh, kok nggak ada suaranya kah? Oh, Tadi dulu. Oke, aduh. Halo, sekarang gimana? Sudah ada suara? Iya, aman. Oke, aman ya. Oke, kita jadi. Kenapa Bu Etan? Nggak ada suaranya. Ada dong. Suaranya ada. Ini tadi pakai. Ada. Orangnya juga nggak ada, off cam. Ya, lu mah Bu Eten. Oke, Bu, Bu Lela, tadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang sekitar wilayah Kalimantan Selatan nih Bu. Jadi kalau di sana itu masyarakatnya atau warganya itu lebih condong lebih ke bertani atau ke nelayan posisinya? Ya, kalau mayoritas di daerah Kalimantan Selatan ya, mayoritasnya sih bertani ya, kebanyakannya bertani, apalagi di daerah dataran rendah, Banjarmasin, Marabahan itu mayoritasnya mereka bertani ya. Kalau di daerah Balangan itu beda lagi, karena daerah Balangan ini banyak tambang emas hitam ya, tahu ya Bang ya, emas hitam itu batu bara. Nah, kebanyakan warga Balangan ini banyak sebagai karyawan batu bara. Batu bara ya. Nah, mayoritas besarnya sih memang petani mayoritas besarnya. Kalau petaninya itu lebih ke ladang atau memang ke sawah atau seperti apa, Bu Lela? Kalau yang sepengetahuan Bu Lela masyarakat di sana. Masuk ini. Ya, kalau sekitar 75%-nya bisa dipastikan mayoritas Kalimantan Selatan ini memang sawah. Oh, sawah. Ke sawah. Oke. Kalau di dataran rendah ya termasuk kayak di Marabahan, Banjarmasin itu di sawah. Tapi kalau daerah Balangan ini Bang, mereka ini di daerah lain-lain ini daerah pegunungan. Mereka banyak lebih condong itu ke ladang, bertanam seperti menanam kelapa sawit, seperti menanam pohon karet gitu. Jadi di sana itu masih ada pegunungan juga ya. Jadi sawit itu memang untuk daerah pegunungan ya, dataran tinggi ya. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Iya. Bukan lagi. Daerah Balangan memang agak tinggi dibandingkan daerah Banjarmasin. Oke, ini kita mau daerah Balangan.
kita mau cari tahu luas wilayah di Balangan itu berapa sih luasnya. Oke, kita akan. Balangan ini termasuk kabupaten baru, sekitar berdiri sekitar 11 tahun. 11 tahun, oke, 11 tahun. Sebentar, kita akan cari. Dulu Balangan ini bergabung sama Hulu Sungai Utara, yaitu dia mulai. Sekarang berpisah karena kan terlalu luas. Jadi supaya pemerintahan lebih optimal untuk untuk kontribusinya wilayah, jadi dibagi dua. Oke, ini kan ada wilayah ini, ada Kabupaten Tanah Laut, benar ya Bu ya? Kabupaten Tabalong, betul? Tabalong, kemudian Banjarbaru. Iya. Untuk Banjarbarunya sendiri aja luas areanya aja itu 305,2 km persegi, betul ya Bu ya? Kabupaten Tabalong itu 3.553.000 km persegi. Kemudian untuk Kabupaten Tanah Lautnya 3.631.000 km persegi. Dan untuk Banjarbarunya 305,2 km persegi. Ini dikelilingi oleh sebelum kita on di radio live streaming dan kita masuk ke YouTube channel. Jadi ini Kabupaten Balangan ini berdasarkan Wikipedia, ini adalah sebuah wilayah yang merupakan Kabupaten Pemekaran ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Benar ya? Tepat tanggal 25 Februari 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Iya, Balangan. Lupa saya. Balangan sudah ulang tahun yang ke-20. Ibu masa warganya lupa? Aduh, ampun ya. Jadi kenapa kok sampai lupa? Seharusnya sebagai warga itu kan harusnya lebih mengingatkan kepada satu sejarah di mana Balangan itu perlu sekali harus diingatkan kan, seperti itu Bu. Iya, saya teringatkan kabupaten baru kan, karena termasuk kabupaten baru ya. Balangan juga termasuk. Iya, baru ingat kalau Balangan baru ulang tahun tadi. 20 tahun. Sudah 20 tahun Ibu sudah malah lupa. Jadi guys, Menteri Dalam Negeri saat itu Bapak Hari Sabarno meresmikan Kabupaten Balangan ini tepat tanggal 8 April. Waduh. Iya. 8 April 2003 yang kemudian menjadi hari jadinya Kota Balangan. Karena motonya Kabupaten Balangan ini adalah sanggam ya Bu ya, sanggam, sanggup, bagawi, gasan masyarakat, atau bahasa Banjarnya berarti kesanggupan melaksanakan pekerjaan atau pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakatnya. Wow. Jadi Kabupaten Balangan ini terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan garis horizontalnya adalah 114 derajat, 50 derajat, 31, kemudian 115 derajat, 50 derajat, 20 bujur timur, 2 derajat 1, 31 dan juga 2 derajat 35 dan 58 lintang selatan. Ini luas sekali ya, berarti memang tadi yang kita sebelum sampaikan memang dikelilingi anak sungai ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Bu, kalau kondisinya keseharian tadi kan masyarakat di sana ada bertani. Terus
kemudian makanan ciri khasnya nih. Kalau boleh tahu apa sih Bu yang menjadi makanan ciri khas dari Balangan ini Bu? Boleh tahu nggak Bu? Masyarakat di sana itu apa gitu makanan ciri khasnya Bu? Kalau Balangan ini ciri khasnya banyak ya. Apa tuh? Sangat banyak. Salah satunya ya itu apa ya namanya? Makanan terbuat dari singkong itu apa ya? Gagang pam ya namanya. Gagang pam itu apa tuh? Kalau boleh tahu nggak Bu? Gagang pam. Itu apa? Singkong itu yang diparut, diparut agak kasar ya. Terus dikukus. Nanti kalau mau menyajikan itu disiram sama gula aren yang cair sama parutan kelapa di atas. Biasanya itu sih. Gagang pam ya. Jadi kalau Balangan ini terkenal dengan buah cempedak sama buah papakitnya. Oke. Kalau bicara masalah apa tadi makanan tadi yang singkong diparut tadi itu dimakan setiap pagi atau memang ada jam-jam khusus atau gimana, momen-momen khusus atau gimana Bu Lela? Iya, kalau itu biasanya ketika kita mengadakan acara Balangan ini sering mengadakan expo ya. Namanya itu pesta rakyat ya, kalau bisa dibilang itu pesta rakyat. Apalagi ketika menyambut hari jadi Balangan, maka Balangan mengadakan expo. Nah, di sana itu semua UMKM, tahu ya Bang ya, UMKM ya. Tahu usaha menengah kecil makanan lah ya. Kurang lebih, iya. Nah, di sana mereka difasilitasi untuk memasarkan semua produk-produk bikinan mereka, mulai dari makanan, baik itu dari pakaian, apapun dari UMKM, mereka difasilitasi untuk memasarkan, untuk menjual di sana. Nah, di sana tuh keluar semua makanan khas Balangan, masuk Gagang pam tadi. Nah, ya. Dan Gagang pam itu juga keluar ketika acara pernikahan, biasanya di tahunan tertinggal. Oke, kalau misalkan berarti untuk momen-momen pernikahan pasti hidangan yang tadi disampaikan oleh Ibu Lela itu tadi apa namanya Bu? Nama makanannya kalau boleh tahu Bu? Gagang pam. Gagang pam. Gagang pam ya. Itu rasanya manis atau gimana? Perpaduan atau gimana Bu kalau boleh tahu Bu? Gagang pam ini. Iya, manis lah. Manis ya? Gula aren kan. Oh, dia pakai gula aren. Siap. Tidak menggunakan gula aren, biasanya diganti dengan ini gula pasir bisa. Oh, tar dulu, kalau di Pulau Jawa itu apa ya versi ya? Kalau di Pulau Jawa singkong direbus ya, terus di atasnya disuir-suirin, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi singkong itu diparut. Iya, kurang lebih. Ya, benar kan? Singkong itu diparut, kemudian diberikan gula. Kalau mungkin di versinya di Kalimantan Selatan di Balangan itu adalah disiram pakai gula Jawa ya, atau gula aren ya. Seperti itu ya, Bu. Wow. Berarti kita berarti ini apa ya dulu? Ini Bang, mungkin keunikan Balangan itu pernah nggak Abang dengar ini? Buah cempedak pernah dengar nggak? Tahu. Buah cempedak itu diapain tuh Bu? Kalau di sana? Pernah mencicipi kan? Tahu, buah cempedak itu kayak buah nangka tapi yang kecil kan? Kurang lebih. Pernah makan nggak? Pernah. Dia agak ada getah-getahnya kalau nggak dibersihin dengan baik. Itu bisa gatel. Betul ya? Kurang lebih? Enggak lah, enggak gatel. Cuma lengket aja. Ya lengket sama aja. Nah. Ya udah. Nah, jadi lanjut. Lagi pas nih dekat Laila dekat.
Oke. Itu buah cempedak itu kan berguna mulai dari isi, biji sampai kulitnya itu dimanfaatkan. Sekarang itu isinya itu bisa dibikin dodol. Kalau bijinya bisa dibikin keripik. Dengan kulitnya bisa juga kalau kulitnya bisa dibikin abon. Itu. Abon. Wow. Ya. Itu diapain tuh kalau untuk abon? Nah, kalau abang mau ntar Laila kirimin deh buat abang. Bukan lagi guys. Itu memang kayak abon. Rasanya kayak abon daging kah atau gimana rasanya itu? Boleh lah. Ya kalau masalah rasa sih beda. Lebih enakan abon daging sih. Kalau abon kulit cempedak nih agak tawar, agak. Itu kalau dijual sih, Bang. Ada rasa original, ada rasa pedas, ada rasa bermacam-macam rasa. Ya kalau rasa original mah rasanya tawar aja. Tawar gimana ya? Oke. Memang kayak buah cempedak ya rasa originalnya ya? Atau gimana? Ada bumbu khusus atau gimana tuh, Bu? Iya, memang pakai bumbu khusus sih. Ada bumbu khususnya. Siap. Balangan ini banyak sekali UMKM-nya. Ya termasuk mereka mengolah makanan seperti cempedak itu banyak sekali varian. Apakah ada roti cempedak, ada dodol cempedak, ada keripik cempedak gitu. Dodol cempedak itu diapain tuh, Bu? Kok bisa menjadikan dodol? Dinamakan dodol? Ya. Diolahnya seperti apa? Dimasak seperti orang bikin dodol kan. Kalau bikin dodol kan biasanya ketan ya yang dimasakkan, ya kan? Ketan sama gula aren sama santan ya. Terus baru diaduk-aduk. Iya, itu ketannya itu diganti dengan buah cempedak gitu. Pakai santan juga, pakai gula aren juga. Cempedak itu bisa dibikin tape. Banyak lah. Jadi buah cempedak itu banyak fungsinya ya. Nah, menurut ilmu kesehatan atau masyarakat di sana, buah cempedak itu mengandung vitamin apa sih, Bu? Kalau boleh tahu sampai banyak fungsinya tadi. Ada dodol dan lain sebagainya. Ya. Kalau vitamin sih nggak terlalu banyak kayak sejenis jeruk ya. Buah cempedak itu. Cuman karena mayoritasnya kita tuh kebanyakan pohon cempedak daripada kan terbuang-buang kan. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh UMKM. Keren dong. Terus kalau lanjut, Bu. Buahnya mengandung vitamin sih nggak terlalu banyak vitamin sih. Lebih cenderung itu ke vitamin C gitu. Cempedak itu. Oke. Tapi dibandingkan dengan jeruk memang lebih banyak jeruk sih mengandung vitamin C-nya gitu. Oke. Nah, mungkin untuk kita ketahui sahabat pendengar, Ibu Lela ini memang mengetahui juga di Seluk-Beluk gitu. Memang asli daerah ini ya, Bu ya, daerah Balangan ya, Ibu sendiri ya. Nah, terus pendengar ini pengen tahu nih keseharian Ibu nih bekerja di mana nih, Bu? Kalau boleh tahu, Bu. Iya, kalau saya sih bekerja di bagian pendidikannya. Tadi bekerja sama dengan Yayasan Al-Izzah. Sudah hampir 5 tahun, alhamdulillah kita bergabung di sana. Mulai dari 2018 bulan September kita bergabung sampai sekarang. Hari ini tanggal 11 ya bulan Juli. Jadi kalau sudah sampai bulan September tanggal 13 berarti genap 5 tahun kita bergabung dengan Yayasan Al-Izzah, yaitu di SDT Darul Fikri Balangan. Jadi Ibu memang pengajar ya kurang lebih. Bu, kalau di sini kan setiap wilayah di Indonesia kan berbeda-beda. Nah, kalau boleh tahu nggak, Bu,
tadi kan sempat sebelum kita siaran di kanal kami, kita sempat menanyakan ciri khas makanan ikan masyarakat atau warga di Balangan atau di Kalimantan Selatan pada umumnya itu apa saja sih Bu, kalau boleh tahu? Jenis ikan ya. Khususnya apa saja Ya, Bu? kalau ikan kebanyakannya di daerah Balangan nih kurang sih, soalnya ada ini tidak terlalu banyak nelayan ya, penghasil ikan tuh kurang. Jadi kebanyakannya kita tuh Kalimantan Selatan, umumnya Kalimantan Selatan ya, mereka itu memproduksi berupa kerupuk. Nah, kerupuk terutama kan kerupuk yang di daerah Hulu Sungai Utara kan banyak mereka itu membudidayakan ikan gabus. Nah, di sana tuh mereka membuat kerupuk ikan gabus sama abon ikan gabus. Kalau di daerah tanah laut itu mereka lebih dekat dengan laut, mereka banyak menghasilkan terasi ikan sama ikan asin, karena itu sangat banyak di daerah tanah laut, seperti kerupuk, terasi sama bikin ikan asin. Siap. Jadi itu ya guys. Jadi ternyata ikan gabus juga bisa buat abon juga loh, sama kayak cempedak tadi. Bukan lagi. Malah itu ikan gabus itu kan terkenal ini cepat mengeringkan luka. Iya, kayak borok-borok gitu ya Bu ya. Tapi harus dikonsumsi dulu kan. Oke. Iya, dikonsumsinya dengan cara direbus. Ada juga ini kalau orang yang ini ya, yang rajin orang yang rajin lah namanya, mereka itu membuat minyak dari ikan gabus untuk membalut luka. Jadi ikan gabus itu diapain tuh? Dibalurin atau di gimana tuh? Harus lukanya itu harus ini. Biasanya kalau untuk ibu-ibu yang melahirkan kan biasanya ada tuh yang ST ya. Sesar. Nah, mereka disarankan untuk mengkonsumsi ikan gabus yaitu dengan cara direbus atau dipanggang. Oke. Jadi direbus atau dipanggang, baru abis itu hasil panggangan tadi digerus dulu ya, atau gimana Bu? Ikannya langsung dimakan. Kalau ingin menghasilkan minyak itu beda lagi Bang. Oh alah, proses lagi penyulingan ya, atau gimana kah? Iya, dengan penyulingan. Nah, Lela nggak pernah lihat sih caranya gimana. Cuma tahunya ini minyak ikan gabus, tahunya gitu. Kalau secara itu teorinya Lela nggak pernah lihat. Siap. Prakteknya Lela nggak pernah lihat. Baik. Waduh, ini luar biasa ya guys. Di waktu yang sangat singkat kita sudah banyak sedikit tahu tentang Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan. Dan tadi kita juga sudah memberitahukan wilayah-wilayah Balangan itu dikelilingi oleh air dan sungai ya Bu ya. Dengan istilahnya apa Bu kalau di Kalimantan Selatan itu Bu? Tadi Ibu sampaikan 1000 sungai, 1000 anak sungai. 1000. Soalnya kan Kalimantan ini sungainya sangat panjang. 1000 anak sungai, luar biasa. Jadi ini yang membuat kita harus bersyukur, kita harus bangga bahwa tanah air kita itu benar-benar surganya air dan surganya aneka ragam yang ada di alam ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lela tadi bahwasanya seperti buah cempedak saja bisa difungsikan segala macam, dodol ada, terus bisa dijadikan abon juga. Ini jadi menjadi penasaran saya. Terus kalau ikannya kan ikan gabus dan juga katanya bisa mengobati penyakit kulit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Anda yang ada di kanal kami
ingin interaksi untuk bertanya, silakan hubungi nomor kontak kita di 0878 7202 3438 WhatsApp kita, dan langsung Anda bisa bertanya ya sama Ibu Lela. Ibu Lela kira-kira masih berkenan izin Ibu untuk ngobrol? Insya Allah. Ya, takutnya nanti kan pasangan Ibu takutnya ngantuk gitu kan, ngajakin mama bobo dulu gitu kan, nggak enak juga kita ya. Ya papa. Oke. Oh, suami sudah tidur di samping. Oke. Guys, pokoknya jangan kemana-mana dulu ya guys. Kita simak dulu. Ada Mojang Sunda, Kumaha Damang Mojang Sunda. Selamat malam Mojang Sunda. Kita simak dulu, ada dari Eric Clapton dengan Change the World. Selamat malam buat kalian teman-teman, dan ada Extreme More Than Word. Ada 2 lagu yang kita break dulu ya Bu. Semoga bisa menghibur kalian semua. Extreme dengan More Than Word hanya di dnewsradio.com dan di kanal Bigo Live ID Master Penyiar. Bareng gue Dipta Wiryawan di sini tentunya. Jangan kemana-mana. Lagu penuh cinta bersama dnewsradio.com Indonesia dan dradioq.com, radio, live streaming dan portal berita pertama di Indonesia. Kami hadir 24 jam untuk Anda. Radio lintas batas wilayah negara. Cinta sesungguhnya. That's
If I took those words away, then you couldn't make things new just by saying I love you. Mau pasangkan di mana? Ya, saatnya bersama Diva Multimedia Group bersama kami dnewsradio.com Indonesia, dradioq.com, TMTV News. Hubungi nomor kontak kami di 0878 72023438. Satu harga, satu genggaman untuk semua multimedia Diva Multimedia Group.
www.newsradio.com Indonesia. Masih bareng gua Dipta Wiryawan, Eric Clapton dengan Change in the World. Lagunya enak banget ya. Ini pasti Om Versa suka sekali lagu Jesse dan Extreme. Ya, tadi sebelumnya More Than Words. Pokoknya word malam ini kita mainkan. Word beda ya, dunia dan kata-kata. Word itu kan tanpa LR. L bedanya L sama R doang. Cuma dibadinya di L-nya doang ya. Word. Antara cadel dan tidak cadel gitu ya. Bareng gua Dipta dalam acara obrolan santai. Kali ini kita bicara masalah hal-hal yang gak pernah dibahas, tapi akhirnya menjadi pembahasan buat kita tentunya guys. Dan siaran ini bisa didengar melalui YouTube channel kita, di kanal YouTube channel kita TMTV News ya, TMTV News, Tango Mike TV News ya. Dan melalui kanal kami di thenewsradio.com Indonesia dan juga Bigo Live. Dan kali ini kita bahas Kabupaten Bang apa tadi? Lupa lagi tuh tadi. Bahas apa Bu tadi Bu? Saya lupa dah tuh. Aduh. Saking terlalu banyak materi tadi. Halo Bang Bajak Laut, selamat malam. Sebentar, tadi kita bahas Kalimantan Selatan, Balangan. Nah, jadi kita tadi udah bahas tentang makanan. Kita tadi sedikit sudah mengulik tentang budaya. Kita tadi juga sudah mengulik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kuliner juga gitu kan. Dan tadi sempat beliau juga mengatakan bahwa banyak hal makanan yang kita anggap nggak bisa tidur Bang. Ya udah sini ngobrol, kita ngobrol bareng dan aku izin suara abang kita masukin ke YouTube channel kita Bang Bajak Laut, gabung sini Bang. Dan yang pasti ini akan menjadi luas daerah di Balangan ini luar biasa. Ternyata usianya sudah 20 tahun. Sampai Ibu Lela lupa dengan tanah kelahirannya dia sendiri. Oke, Ibu Lela, apakah sudah kembali dari kamar mandinya atau kamar kecilnya? Silakan Ibu Lela. Sepertinya masih ya, dari kamar kecil masih. Oh, dia mungkin nggak ke kamar kecil, tapi dia ke kamar besar. Karena buang air besar maksudnya. Kalau kamar kecil dia kan buang air kecil. Halo Bu Lela, apakah masih ada? Oke, sepertinya tidur ya. Antara tidur di kamar mandi, atau dia lagi ngosek kamar mandi, atau dia nyuci baju di kamar mandi, atau memang buang air kecilnya ketiduran di kamar mandi. Kita nggak tahu juga, Allahu a'lam. Halo Bu Lela. Bu Lela. Oke, Bu Lela masih belum ngobrol. Yuk, yang ada di kanalnya thenewsradio.com. Oh, suara Bang Dipta kecil banget. Oke, suaraku kecil sekali. Sebentar, Bu Lela. Oke, kalau sekarang gimana Bu? Suaranya masih kecil? Oke, sudah aman, baik. Oke, Bu, tadi kan kita sempat membahas makanan. Nah, kalau di sana ini di Balangan sendiri budaya, ciri khas budaya Balangan itu apa sih yang dikedepankan dari tingkat wisatawan menjadi menarik? Silakan Bu. Nah, kayaknya Bu Lela ini lagi di kamar mandi nih guys. Jadi masih Oke, silakan. Kalau di sana ini budaya wisata yang menjadi ciri khas di sana itu apa Bu?
Kalimantan Selatan. Balangan. Balangan zaman sekarang ini ya banyak ya, banyak banget pariwisata. Pertama kan seperti apa ya namanya, wisata itu dikelola oleh perorangan dengan memanfaatkan bekas tambang batu bara. Oke. Juga ada gunung daerah Balangan, yaitu terletak di daerah Halo. Ya, lanjut Bu, silakan Bu. Ya. Air Mancur juga ada. Uh-uh. Jadi Balangan itu banyak pariwisata, antara lain kan di daerah Halo. Itu ada lembah seperti sungai, ada terjunnya juga, ada arus jeramnya juga ada, pegunungannya juga ada, itu daerah Balangan, terutama di daerah Awayan juga ada. Pokoknya banyak sekarang mah tempat wisatanya kalau daerah Balangan. Kalau untuk maaf nih, kalau kebudayaan kayak pernikahan, nah itu di sana gimana nih Bu? Kan kalau di Jawa itu kan ada yang namanya serah-serahan. Nah, kalau di sana apa yang menjadi budaya utama kayak budaya pernikahan? Terus bagaimana cara memingit atau meminang anak orang yang ada di Kalimantan Selatan atau di Balangan itu sendiri? Kalau di daerah Kalimantan Selatan, kalau ingin kayak di daerah Jawa, emang nggak ada ya. Paling antara mempelai laki-laki sama perempuan itu untuk beberapa hari menuju hari H itu tidak boleh bertemu. Mereka tidak boleh jalan masing-masing sih, tapi nggak boleh bertemu. Nah, kemudian di daerah Kalimantan Selatan ini ada yang namanya tradisi sebelum pernikahan itu, 1 hari sebelum pernikahan itu ada yang namanya adat mandi-mandi lah yang namanya ya, adat mandi-mandi. Karena di sana mempelai laki-laki sama perempuan itu mereka disandingkan di sebuah tempat, bisa itu di sebuah panggung atau di halaman. Mereka itu dimandikan oleh beberapa tokoh masyarakat. Terus ketika hari H-nya, hari perkawinan, Kalimantan Selatan juga memiliki budaya yaitu kuda gipang. Ya, kalau di daerah Jawa namanya kuda lumping ya. Oke. Terus? Kalau di daerah Kalimantan Selatan ini namanya kuda gipang, yang mirip seperti kuda lumping sih. Ada orang yang kesurupan, para pemainnya itu kesurupan. Tapi bedanya itu kalau di daerah Kalimantan Selatan ini, kedua mempelainya diletakkan di bahu ya. Oh, di bambu. Ya, di bahu. Oke. Sama ya, mempelai laki-laki sama perempuan itu kalau di Kalimantan Selatan sebutannya di ungsung, diletakkan di bahu. Dia menari gitu. Kalau di berarti kalau di Jawa Barat itu apa ya namanya, arak-arak diarak ya berarti ya? Iya. Iya kan? Kalau di Kalimantan Selatan itu nggak kemana-mana bang, cuma di situ aja, di depan pelaminan aja. Ya, sebuah gerakan menari diiringi oleh kuda gipang itu tadi. Kalau di daerah Jawa kan namanya kuda lumping. Nah, kalau di sini namanya kuda gipang. Kuda gipang ini atraksinya mirip seperti kuda lumping sih, seperti makan kaca, seperti makan kelapa yang masih punya kulit kayak gitu. Tapi uniknya sih kalau di Kalimantan Selatan ini, sultan itu bisa merambat ke kerabat pengantin gitu. Oke.
Mungkin dari teman-teman yang ada di Bigo Live, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Bajak Laut atau Om Versa, silakan. Obrolan ini biar lebih menghangat atau lebih memanas, asik kompor meleduk dong. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, kita buka untuk teman-teman yang ada di kanal kami di 087872023438. Silakan juga bisa dapat beratensi untuk langsung ngobrol dengan kita di sini. Oke, di 087872023438. Baik, dan malam ini kita juga membuka atensi di Bigo Live bagi teman-teman yang ada di kanal dnewsradio.com mau ngobrol dengan narasumber kami langsung bisa, dan siaran ini direkam dan kita pindahkan ke YouTube channel DTM TV. Oke, satu hal lagi nih Bu, kan kalau kita bicara per wilayah di Indonesia seperti di Sumatera Selatan ada beberapa kepercayaan situs sejarah. Nah, kalau di sana tuh situs sejarahnya apa sih Bu? Kalau boleh tahu Bu, Bu Lela. Sejarah, kalau di Kalimantan Selatan ini yang terkenal ya situs sejarahnya nggak jauh-jauh ya. Yang saya ambil itu di daerah Hulu Sungai Utara, yaitu berupa Candi Agung. Itu peninggalan dari Pangeran Suryanata dan Putri Junjungbui. Nah, di sana itu ada situs kepercayaan sih. Nah, di sana itu ada juga jejak dari makam Pangeran Suryanata yang dipercayai warga sekitar itu untuk menanyakan garis tangan ya, sejenis garis tangan atau sejenis nasib yang tertulis di tangan gitu. Nah, di sana tuh ada kunci apa namanya ya, penunggunya ya, apa namanya tuh pokoknya ada yang membimbing lah di sana yang menjelaskan ini tour guide-nya ya, kurang lebih tour guide ya, iya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke. Di sana juga ada museum Bang. Di sana. Oh, ada museumnya juga. Di Agung itu ada museum peninggalan dari Kerajaan Suryanata dan Putri Junjungbui tadi. Oke, Bu, kalau di sana itu tingkat pergaulan masyarakat atau anak-anak muda itu bagaimana? Apakah seperti kota-kota besar lainnya atau memang ada sedikit menjunjung tinggi adat istiadat sopan santun atau bagaimana nih Bu di sana Bu? Pergaulan sih yang menyangkut budaya ada sebagian yang seperti kota besar sudah terlihat sih. Nah, seperti berjalan, berteman, berkelompok, yang berpasangan juga ada yang namanya anak muda. Kalau yang namanya saya satu hari di sekolah ya. Kalau anak-anak sih, kalau di sekolah saya memang dibatasi. Mereka mulai dari kelas 3 mereka itu tidak boleh menyentuh anak perempuan. Yang satu kelas mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 mereka tidak boleh bersentuhan, tidak boleh mengobrol berdua. Itu sudah kita ajarkan, itu kalau di sekolah saya ya. Kalau di luar memang sudah terlihat seperti di kota-kota besar yang seperti berjalan berdua, berkendara berdua itu sudah terlihat. Nah, nongkrong di kafe juga sudah terlihat beberapa tempat itu. Oke. Mungkin pesan terakhir nih Bu buat para pendengar di newsradio.com melalui Bigo Live podcast live kita malam ini, edisi siar tanggal 11 Juli 2023. Mungkin apa yang mau disampaikan Ibu sebagai warga yang memang lahir asli dari warga Kabupaten Balangan ini untuk masyarakat yang belum mengetahui, setidaknya dari tingkat pariwisatanya untuk mengajak atau mungkin
bisa mencintai produknya Kalimantan Selatan khususnya, ini apa yang mau disampaikan oleh Ibu Lela? Silakan Bu Lela. Saya kan kelahiran asli Balangan ya, asli Balangan, besarnya juga di Balangan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin ke Balangan, Balangan ini termasuk yang masih asri lah, yang masih banyak hutan, dan untuk Balangan ini juga memiliki makanan yang beberapa macam, yang banyak macamnya lah dari UMKM. Nah, ini bagi kawan-kawan kalau ingin mencicipi UMKM dari khas Balangan, bisa lewat abang deh. Mungkin ada yang pengen mencoba seperti dodol Cibodak tadi, seperti abon Cibodak tadi, ya kan Bang ya? Betul. Jadi tadi itu benar-benar menarik sekali ya guys. Jadi kita bicara masalah makanan tuh ternyata cempedak pun bisa dijadikan dodol, bisa dijadikan abon. Dan ini menjadi pertanyaan saya, ini bagaimana prosesnya? Itu loh. Ini kita kan nggak ngerti kan, karena kan yang kita ketahui cempedak itu biasanya hanya digoreng, ya, digoreng garing lah, dikatakan seperti itu. Benar ya Bu ya? Kurang lebih ya Bu ya? Kalau di kami itu seperti itu, dan inilah yang menjadikan budaya dan perbedaan tiap masing wilayah di Indonesia itu berbeda-beda. Ini saling harus bisa menjaga dan saling bisa mencintai produk dari produk lokal tersebut. Jadi guys, apa yang disampaikan oleh narasumber kami, kawan saya, yaitu Ibu Lela, yang kebetulan beliau aja bekerja sebagai pendidik di salah satu yayasan sekolah Islam, yang pada dasarnya memang kali ini bagaimana caranya kita harus bisa mencintai produk-produk lokal dan menjadikan produk lokal itu dicintai oleh warga luar dari daerah tersebut. Halo Bunga, selamat malam Bunga. Apa kabar Bunga? Salam santun tentunya dari Kopsarkup. Salam sejahtera. Oke. Ibu Lela, terima kasih loh. Waalaikumsalam Ibu Bunga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin ini ada kebetulan sebelum kita tutup nih, ada yang mau ditanyain nggak nih? Kita bicara masalah budaya nih, budaya tentang dia kabur. Ya udah jam 22 ini kayaknya nih. Kurang dari sekarang. Ini Mbak Bunga masih ada kah? Mbak Bunga kira-kira sudah kabur atau ada plus-plusnya Bigo TV? Oke, ini ada satu nih. Sorry pertanyaan keselip satu Bu. Saya mau tanya saya mau tanya nih Bang, kenalin nama saya Robi. Untuk narasumber malam ini, Robi dari Tanah Abang. Pertanyaannya, kalau bicara masalah makanan, itu kalau pas bulan puasa Ramadan kemarin, kira-kira makanan tersebut ada nggak? Ya, Ibu Lela, silakan Bu Lela. Pertanyaannya terakhir ini Bu. Makanan apa? Ya, tadi kan ada dodol yang dari Cepedak, terus apa tadi yang kita sebut juga abon dari ikan gabus gitu Bu. Itu di bulan puasa itu, ada nggak? Tiap hari ada Bang. Hari ada. Mereka sudah memproduksi, bahkan ini beberapa teman-teman saya di bagian UMKM itu sudah memasukkan produk mereka di pasar-pasar seperti swalayan itu udah ya, seperti market itu mereka sudah ada, di Shopee pun ada.
Oh, di Shopee juga ada. Jadi memang sudah termasuk biaya pengiriman segala macam ya. Iya. Selain daripada bulan puasa, setiap hari mereka memproduksi itu. Memang sudah makanan sehari-hari ya, makanan pokok ya Bu ya. Kurang lebih. Iya, itu bahkan itu mata pencaharian sebagian dari warga Kalimantan Selatan, mereka membuat itu. Oke, jadi penutup hari ini adalah bagaimana kita memang benar-benar mencintai produk tersebut dan merasakan produk tersebut supaya produk tersebut bisa terjaga kelestariannya, dan produk yang tadi kita sampaikan ini bisa menjadikan produk yang bisa diperkirakan di luar negeri. Memang kalau di luar negeri belum ada ya Bu ya, atau yang memperkenalkan ke luar negeri atau produk ini? Ya, ada UMKM kami yang yang menjalankan, masih mengisi persyaratan, karena kan untuk memiliki persyaratan untuk luar negeri kan berat juga. Belum ini ya, belum. Saya dulu UMKM sebelum jadi guru tenaga pendidik itu saya UMKM. Oh. Bergerak di bagian UMKM juga. Oh, oke. Apa Bu kalau boleh tahu, kalau di sana tuh apa Bu? Kalau Ibu untuk UMKM ya? Kalau saya kemarin UMKM-nya itu membuat telur asin tapi yang dibakar. Membuat telur asin yang dibakar. Oke, siap. Kentang, keripik kentang. Itu juga termasuk. Tapi kan saya tidak lama bergerak di UMKM, cuma sekitar 6 bulan. Setelah saya bekerja di Yayasan Aiza, saya berhenti. Jadi teman-teman semuanya masih bergerak di sana, termasuk yang membuat jumlah komunitas di sana tuh berapa Bu? Apa? Jumlah komunitas yang mengikuti jadi anggota Ibu itu sendiri sampai saat ini? Banyak. Kalau komunitas UMKM ini memang dibina per daerah ya. Misalnya di daerah Balangan ada satu komunitas besarnya yang mencakup semua UMKM. Nanti mereka diberi pelatihan. Bisa mereka pelatihannya ke daerah Banjarmasin, dibina lagi, digabung dengan daerah-daerah lain, UMKM daerah lain. Mereka bisa bertukar produk, bertukar ide untuk membuat sebuah makanan-makanan yang untuk dipasarkan lagi. Jadi UMKM itu komunitasnya per daerah, misalnya daerah Balangan, daerah Montai, daerah Tanjung atau Terbalong. Memang perkumpulan ini memang dibina oleh ibu-ibu PKK ya, atau bagaimana? Di sana tuh namanya apa tuh Bu? Iya. Ibu-ibu PKK. Iya, untuk Baik. UMKM ini awalnya kan dari UMKM desa ya, itu dibina oleh para ibu-ibu PKK, nanti dibina lagi oleh Bapak Camat, sampai dibina di bagian kabupaten sehingga dijadikan satu, dibina oleh daerah-daerah yang terbesar seperti daerah yang kalau daerah provinsi kan dibina langsung oleh yang daerah lupa saya. Daerah mana Bu? Ini udah terlalu larut malam mungkin. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya itu yang dapat disampaikan oleh kami, karena memang waktunya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, waktu saya hanya sampai jam 10 malam atau jam 22 malam. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menemani saya untuk obrolan kita, dan hari ini adalah kita membahas lebih kepada Kalimantan Selatan dan khususnya untuk wilayah Kabupaten Balangan. Nanti kita lain waktu ketemu lagi Ibu Lela dan para pendengar. Terima kasih untuk Bang Robi dari Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah memberikan pertanyaannya. Sudah puas ya Bang Robi untuk pertanyaan dan dijawab oleh Ibu Lela pada kesempatan malam ini. Oke.
Mungkin kita sudahi dulu. Saya Dipta Wiryawan dan Ibu Lela dari mana, Bu? Ayo, Bu, silakan. Dari Barangan, Kalimantan Selatan. Baik. Dan nanti kita tuker-tukeran nomor handphone ya, Bu ya. Nanti rekaman yang kali ini malam ini kita siaran, saya kasih linknya ke Ibu. Seperti itu, Bu. Ya. Boleh ya? Oke, nanti Ibu DM aja nomornya ke saya. Oke guys, pokoknya jangan kemana-mana. Pada kesempatan malam ini edisi siar tanggal 11 Juli 2023 yang bertugas Dipta Wiryawan dan ada Bang Arya Trida sebagai produser acara. Terima kasih untuk yang sudah menemani saya semua dan terlibat dalam kesempatan malam ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sebagai lagu terakhir Christopher Cross dengan Arthur Tim sebagai lagu pamungkas pada malam ini. Mohon dibukakan pintu maafnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time again and bye-bye. Ikuti program La Nosta hanya di www.thenewsradio.com Indonesia dan dradioq.com. La Nosta, ikuti siaran kami La Nosta, lagu-lagu nostalgia hanya di www.thenewsradio.com Indonesia dan dradioq.com Indonesia.